Bapak Zulkifli Hasan ini sudah keterlaluan ini. Udah kelewatan ini. Sudah merusak ajaran Islam ini. Bapak boleh Pak mendukung pasangan manapun boleh. Tapi jangan merusak ajaran Islam Pak. Hola netizen yang tercinta, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau yang sering disapa Zulhas melakukan blunder terkait leluconnya yang menyangkut gerakan sholat Prabowo dan lawan politiknya dalam Pilpres 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Zulkifli Hasan yang hadir sebagai pembicara dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI melontarkan lelucon yang menyinggung gerakan sholat hingga pembacaan Al-Fatihah. Hal itu dibalas dengan gelak tawa dari para anggota yang hadir. Adapun lelucon yang Zulhas sebutkan adalah terkait pengucapan kata amin setelah pembacaan surat Al-Fatihah selesai dalam setiap rakaat sholat. Menurutnya, banyak kaum muslim yang tidak mau mengucapkan kata amin karena merujuk pada capres dan cawapres nomor urut 1. Tidak berhenti sampai di situ, Zulhas bahkan berlanjut ke gerakan sholat dalam rakaat terakhir. Sebagaimana diketahui, salah satu gerakan sholat adalah mengacungkan jari telunjuk ke arah depan. Akan tetapi, Zulhas justru mengolok-oloknya menjadi gerakan dua jari sebagai dukungan kepada paslon nomor 2. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Zulkifli Hasan atau Zulhas memang cadas dan layak kita doakan bersama dengan positive thinking. Kenapa? Karena hanya demi pilpres dan demi jagoannya, beliau rela menggadekan akal sehat dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan BLT atau bansos untuk menggiring masyarakat guna memilih paslon 02. Dan yang terakhir, yang lebih miris, menggunakan ritual agamanya yaitu sholat untuk menyenangkan, menjilat tim paslon 02 dan jagoannya yaitu paslon 02. Cadas bukan? Maka itu perlu kita doakan. Semoga Bang Zulhas kembali ke jalan yang benar. Dan untuk mendukung Pak Ganjar serta Pak Anies, berterima kasihlah pada Zulhas karena dengan kekeliruannya itu, dengan kenaifannya itu justru akan membuat masyarakat lebih care dan respect ke pasangan 01 dan 03. Salam jernih, salam akal sehat, salam inspirasi untuk Indonesia. Ternyata masalah sholat ngomong amin aja itu ada diperdebatkan ya. Jadi ini yang ngomong Menteri Perdagangan yaitu Zulkifli Hasan yang bilang bahwasannya sekarang sholat juga banyak yang harus tadinya ngomong waladolin amin, itu juga ada beberapa orang yang ngomong aminnya di dalam hati. Segitunya bang. Ini kan salah satu tatanan sholat ya dan gak bisa diubah. Gue gak ngerti kalau beneran sampai ada orang yang gak ngomong lagi amin atau di dalam hati gitu loh. Emangnya lagi sholat nih kampanye gitu. Sampai kemarin doa pada saat debat pertama aja gue inget kok nih rada aneh. Ternyata gak lagi doa ngomong. Biasanya ada yang baca doa tiba-tiba ngomongin amin. Ya kan biasanya pakai dalam ajaran Islam karena kita mayoritas. Biasanya kan terakhir ngomong amin terus dia baca doa apa terus dibalas sama amin gitu kan sama orang. Ini tiba-tiba dengan cipta. Doa mah dengan cipta. Ini baru pertama kali kita hening kemarin doa. Bener gak sih? Ngerasa gak sih? Gue juga ngerasa kayak aneh. Biasanya gak kayak begini. Gue di RT di RW juga kalau misalkan ada acara 17-an atau acara warga itu pemimpin doanya ya bacain doa mayoritas itu baca doa Arab. Terus orang pada ngomong amin gitu. Dan ini kagak aneh sampai segitunya gitu loh. Jadi apakah sampai diatur sedemikian begitunya menjegal seseorang gitu loh ya, menjegal seseorang supaya tidak dominan sampai ke doa juga diubah, sholat juga dikumandangkan tidak boleh ngomong amin gitu. Sampai gue lihat lagi ada video wakil presiden kita Pak Ma'ruf Amin juga menanggapi hal itu bahwasannya jangan kekanak-kanakan jadi orang kepada salah satu menteri yang tadi disebutkan. Ya itu udah tatanan sholat nggak bisa dirubah. Ya emang kenapa ngomong amin bukan kampanye kok niat kita sholat. Kalau niat kita kampanye itu beda lagi sama kalian gitu. Pokoknya nih ya, abis ini yang komentar itu pintar enggaknya terlihat dari komentar yang dimunculin seperti apa. Kalau FYP gitu ya, kita lihat ya seperti apa netizen kita.
Saking cintanya sama Pak Prabowo, Tahiyatul Akhir sekarang banyak yang gini. Candaan yang kering dan tak lucu Pak Zul. Justru, bagi sebagian orang membuat tidak nyaman. Terkhusus saya, rasanya tak etis berbicara politik dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan. Saat ini, di belahan negeri Nusantara ini banyak ibu-ibu menjerit karena begitu pedasnya harga cabai. Kebingungan, besok masak apa? Karena begitu mahalnya bahan pangan. Untung Bapak bukan Ahok, mustahil akan didemo berjilid-jilid dan dicap sebagai penista. Ya, begitulah standar ganda di Konoha. Di tahun politik ini, jangan keterlaluan menghamba pada manusia hingga tega membuat kelakar tentang agama, apalagi menjual. Semoga semua tokoh politik bijak dalam berpikir agar dalam musim politik ini tidak menarik unsur agama menjadi konsumsi politik yang provokatif agar tidak menyulut berkembangnya politik identitas di level masyarakat. Jujur, saya trauma dengan alam demokrasi Pilkada Jakarta 2017. Saatnya kita bersama ciptakan iklim pesta demokrasi penuh ide gagasan yang mana penuh dengan harapan, bukan semata-mata gimmick murahan, akrobatik retorika, apalagi janji manis 5 tahunan belaka. Nih Zulkifli Hasan, pendukungnya Prabowo karo Gibran, dengan sengaja dan sadar dia itu melecehkan sholat. Dengerin kamu ya, umat Islam ini paham, ning sholat paham ya. Dengerin ya, dia itu mengatakan sewaktu membaca Al-Fatihah terakhir itu waladhdallin, dia itu tidak bilang amin, nggak amin. Terus yang mirisnya lagi ya, tahiyat awal dan akhir itu pasti kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya orang Islam semuanya tahu tiada Tuhan selain Allah satu, sesuai surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, satu. Tapi dia tuh katanya maunya sekarang gini kok. Jelas-jelas dia tuh melecehkan sholat. Hello, makanya kita memilih orang yang mengerti agama itu apa ya? Ya ben gak dolanan seperti itu. Hati-hati loh Bapak Ibu ya. Ben gak permankan dolanan seperti itu. Kemarin kan sudah ada contoh. Ibu-ibu kok pengajian terus ngono ku lah. Ayo saiki tukul lagi seperti ini. Maunya sekarang gini, sampai kapanpun tuh kita mempertahankan akidah itu sampai mati loh. Ahad satu itu kok sampai sekarang maunya gini. Kata-kata Anda itu disaring, keliru. Goro-goro ahad, kita mempertahankan ahad satu itu loh, mempertahankan nyawa loh. Kok Anda ngomongnya kayak ngono? Makanya kita memilih pemimpin sing ngerti ning agama. Yo ben gak ngono kuwi. Ngono lah. Salat dikidulanan. Astagfirullahaladzim. Makanya saya memilih buah buku, buah manggis, pilihanku Pak Anies. Sekali lagi ya, lo Andi, politik ngono kuwi. Golongannya sopo anggitmu? Golongannya sopo? Mikir sendiri. Kepada Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Anda juga seorang menteri, Pak. Jadi kalau Anda mengeluarkan statement yang cerdas sedikit, ya, yang mendidik, kalau Anda tidak suka dengan salah satu capres atau capres-capres saingan Prabowo Subianto, silahkan. Jangan Anda kait-kaitkan dengan tata cara sholat. Kata-kata Anda sekarang ini di saat kita waladhdallin, sekarang diam karena cinta sama Prabowo. Lalu sekarang ini kalau duduk tahiyatul akhir itu biasanya kan tangannya begini, sekarang begini ya. Kata Anda seperti itu. Anda bisa pertanggungjawabkan itu? Kalau tidak, Anda menistakan agama. Seorang ketum partai, berbaik-baiklah bersikap dan berbicara. Walaupun Anda mendukung Prabowo Subianto, tolong jangan menyinggung-nyinggung agama dan capres. Loh, gak bahaya ta? Jujur saja ya, saya gak habis pikir dengan apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Bayangkan saja ya, ritual agama, ritual ibadah dijadikan bercandaan seperti itu, dijadikan bahan bercandaan di depan umum dan dikaitkan dengan ranah politik. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Ya ini sudah kebablasan lah. Ya sekarang publik juga sudah pada tahu lah bahasanya paslon nomor urut 1 itu kan Amin, Anies Muhaimin, dan nomor urut 2 itu Prabowo Gibran. Nah nomor urut 3 itu adalah Ganjar Mahfud MD. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan ada ritual agama atau ibadah yang dijadikan mainan seperti itu, bahkan dari yang seperti ini dijadikan seperti ini, maka jelas itu adalah pendukung dari 02 yang menurut saya tingkat kewarasan dan akal sehatnya harus dipertanyakan. Nah, jadi dalam video ini saya ingin menegaskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan itu sangat-sangat tidak pantas sama sekali. Nah, gimana menurut teman-teman semua? Pantas atau tidak?
Astagfirullahaladzim. Bapak Zulkifli Hasan ini sudah keterlaluan ini. Udah kelewatan ini. Sudah merusak ajaran Islam ini. Bapak boleh Pak mendukung pasangan manapun boleh. Tapi jangan merusak ajaran Islam Pak. Itu ajaran Nabi Muhammad. Bapak kan orang Islam. Tolong ditindak lanjut ini. Jangan hukum berlaku orang yang dibawa aja. Harus tegak lurus. Harus diadili ini. Lah melecehkan Islam ini.